Selamat siang, perkenalkan saya Marina Letara Nababan, MPD. Saya dosen di YKN Tarutung, Institut Agama Kristen Negeri di Tarutung. Saya mengajar di Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, dan pada sesi ini saya akan menampilkan satu kegiatan perkuliahan di kelas saya pada mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Pelatihan dengan menerapkan problem based learning. Selamat menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat. Shalom, terima kasih. Sehat ya? Sehat, Bu. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, boleh satu orang buka dulu. Silakan. Silakan. Ya. Pimpin dahulu ayat. Sebelum mulai kita pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami berkumpul di tempat Tuhan. Kita layani akan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan bersyukur. Mari kita katakan amin. Amin. Sekali lagi. Tepuk satu. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan tiga. Tepuk tangan lima. Tepuk tangan semuanya. Oke ya. Sekarang kita ini pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua tentang sudah dibaca FPS-nya? Sudah. Oke, sudah dibaca video saya? Apa yang Anda paham dari video saya? Silakan. Silakan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Satu kata, satu kalimat boleh. Silakan. Silakan. Yang saya pahami dari video yang kemarin dijelaskan bahwa peran penting atau tujuan manajemen pendidikan dari pelatihan akademik itu, yaitu yang pertama itu untuk meningkatkan pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap, yang keempat mengembangkan keahlian, dan yang kelima mengembangkan semangat untuk para kita. Oke, terima kasih. Silakan, ayo. Maaf. Leni, silakan. Yang dapat saya pahami pada video tersebut di mana pendidikan merupakan sebuah pendidikan yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman individu. Sedangkan penelitian itu merupakan proses pembelajaran yang lebih fokus dirancang untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam konteks pekerjaan atau aktivitas tertentu. Jadi manajemen pendidikan dan pelatihan itu ialah proses pengelolaan atau penyelenggaraan program-program pendidikan dan pelatihan untuk mencapai tujuan itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Jadi pembelajaran kita adalah pada akhirnya nanti mahasiswa harus mampu menjelaskan apa itu konsep, apa itu pengertian pendidikan, apa itu pengertian pelatihan, dan apa itu pengertian pendidikan dan pelatihan. Dan yang kedua, mahasiswa harus mampu menjelaskan peran penting, tujuan, manfaat, untuk apa dilakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Saya dua poin ini nanti di akhir pertemuan akan kita evaluasi apakah setiap mahasiswa sudah memperoleh ini tujuan ini. Kalau ini sudah kalian pahami, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Ya, itu tadi sudah saya sampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita membahas tentang materi, perlu saya sampaikan bahwa langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning atau sering disebut dengan pembelajaran berbasis masalah. Ya, yang pertama, nanti kita akan melihat ada satu permasalahan yang sedang terjadi dalam dunia pendidikan. Kita lihat dulu nanti. Berdasarkan masalah itu, kita masing-masing kelompok akan dibagi, dan di kelompok itu masing-masing individu akan melakukan identifikasi
melihat, menyelidiki permasalahan yang ada. Boleh nanti sumbernya dari internet, di handphone masing-masing, boleh juga sumbernya dari buku yang sudah dibawa oleh masing-masing. Kemudian yang ketiga, masing-masing kelompok itu melakukan penyelidikan. Ya, setelah individu meneliti, melihat, masing-masing kelompok melakukan penyelidikan, berdiskusi bersama, ya, tentang informasi-informasi, data-data yang kalian dapatkan terkait dengan permasalahan tersebut. Dan yang keempat, masing-masing kelompok melakukan pengembangan. Jadi hasil dari penyelidikan individu itu dikembangkan, dianalisa, ya, dan apa solusi yang kalian tawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, tentu harus berdasarkan referensi yang kalian baca, ya. Ini yang kelima, nanti kita akan melakukan evaluasi dan juga refleksi terhadap semua proses pembelajaran kita, termasuk juga penyelesaian masalah apa yang kalian sudah diskusikan masing-masing. Nah, di situ ya. Jadi jangan lupa nanti masing-masing kelompok dituliskan hasil diskusi kelompoknya apa, dan setelah itu nanti mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke. Apa itu pengertian pendidikan dan apa itu pengertian pelatihan? Ya. Nah, pelatihan itu apa? Pelatihan Jadi menurut kalian, apa itu perbedaan pendidikan dan pelatihan? Adakah perbedaan pendidikan dan pelatihan? Atau sama kah? Siapa namanya? Graciela. Kalau pendidikan itu dia lebih luas, sedangkan kalau pelatihan itu lebih khusus. Pendidikan lebih luas, pelatihan lebih khusus. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Saya pendidikan itu suatu proses seorang individu untuk belajar. Sedangkan pelatihan adalah bagaimana seorang individu yang tadinya dia sudah belajar, kemudian dia dilatih atau mempraktekkan dan mengembangkan apa yang tadinya sudah dipelajari. Oke, thank you. Saudara Emina. Kalau menurut saya pendidikan itu bersifat pengetahuan umum, sedangkan pelatihan itu mengembangkan keterampilan yang sudah ada. Pendidikan bersifat umum, pelatihan mengembangkan yang sudah ada. Semuanya benar, ya, semuanya benar. Jadi manajemen pendidikan ini lebih mengarahkan apa? Dalam rangka mengelola, mengatur, menata, mengorganisir bagaimana supaya satu kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat terlaksana dengan baik. Nah, kalau misalnya kita lihat gambar ini ya. Ini ada narasumbernya, di sini juga ada peserta pelatihan. Nah, ini adalah pesertanya adalah guru-guru yang sedang mengikuti pelatihan. Nah, bagaimana supaya kegiatan ini terjadi dengan baik? Itu harus dimanajemen. Itu harus diatur. Siapa yang mengatur? Ada panitia. Nah, kita masuk ke sini ya. Nah, tadi sudah disebutkan teman-teman. Kalau dia pelatihan itu lebih spesifik di dalam mengasah keterampilan. Ya. Ada peningkatan pengetahuan juga, ada. Ada juga peningkatan sikap, ada. Ada juga peningkatan perilaku, ada. Nah, tidak hanya sekedar peningkatan, tapi ada bukti nyata yang ditunjukkan oleh si oknum, si pribadi yang sudah mengikuti pelatihan. Jadi selain dari peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku, ada satu skill yang diharapkan. Misalnya saya mengikuti ini, tentu harapannya apa? Saya sebagai dosen harus lebih praktik di dalam mengajar, di dalam menulis karya ilmiah, di dalam membimbing mahasiswa yang sedang skripsi, di dalam melakukan kegiatan pengabdian dan sebagainya. Oke, selanjutnya sumber daya manusia. Meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan kompetensi saya, meningkatkan kemampuan saya sebagai individu. Di dalam apa? Di dalam pekerjaan yang sedang saya kerjakan saat ini.
Nah, saya sebagai dosen tentu ketika saya membutuhkan pelatihan maka harus lebih aktif di dalam mengerjakan tugas-tugas saya. Nah, kemudian siapa saja yang membutuhkan iklan? Tentu adalah organisasi. Kalau di kampus kita siapa? Kampus YKN tentu ya kan. Nah, kampus YKN tentu mendorong setiap SDM, apakah pegawai, apakah dosen untuk mengikuti pelatihan supaya apa? Supaya kualitas kita sebagai dosen meningkat. Tentu itu akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dari kampus. Katakanlah contoh yang tadinya nilainya akreditasi C, maka ketika banyak dosen-dosen yang berpengalaman, dosen-dosen yang berkualitas, maka setidaknya dapat meningkatkan nilai akreditasi dari C, dari B, jadi B. Contohnya kalau katakanlah seorang tukang jahit, seorang tukang jahit. Nah, kalau dia mengikuti banyak-banyak pelatihan, menurut kalian apakah ada peningkatan yang signifikan dari dia sebelum mengikuti pelatihan lalu mengikuti pelatihan menjahit? Apakah ada perubahan yang signifikan yang akan terjadi pada si tukang jahit ini? Ada. Contohnya apa? Dalam hal apa? Dalam hal desain. Yang tadinya apa adanya saja bisa lebih bagus, lebih kreatif. Terus apa lagi? Dari desain. Cara menjahit itu lebih rapi kan? Lebih rapi, lebih bagus, lebih menarik. Cara mempromosikan, ya kan? Sampai sejauh ini ada mahasiswa yang mau bertanya? Silakan Dewi Yanti. Izin bertanya, pertanyaan saya yaitu bagaimana cara mengevaluasi sebuah program pelatihan bagi organisasi? Bagaimana cara mengevaluasi sebuah program pelatihan dalam sebuah organisasi? Bagaimana cara mengevaluasi? Ada yang lain yang memberikan tanggapan? Silakan. Oke, silakan saya. Saya ingin bertanya, bagaimana prosedur penyusunan dalam membuat program pelatihan? Bagaimana prosedur penyusunan dalam membuat program pelatihan? Dua pertanyaan. Oke, cukup dulu ya. Tadi pertanyaannya Yanti, bagaimana mengevaluasi satu kegiatan atau satu program pelatihan? Yang kedua, bagaimana prosedur menyusun program pelatihan? Oke, baik, silakan Intan Amelia, apa tanggapanmu terhadap pertanyaan temannya yang tadi? Tanggapan saya terhadap pertanyaan dari saudari Sayana yaitu tahapan ataupun prosedur dalam penyusunan program pelatihan. Yang pertama yaitu penentuan kebutuhan pelatihan, yang dimana penentuan kebutuhan pelatihan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang saling berkaitan tentang perlu atau tidaknya pelaksanaan dalam suatu organisasi. Yang kedua, mendesain program pelatihan, yang dimana setelah mengetahui tujuan yang ingin kita capai, sebuah organisasi perlu melakukan perencanaan program pelatihan. Yang ketiga, evaluasi program pelatihan, yang dimana tujuan evaluasi program pelatihan ini yaitu untuk menguji apakah pelatihan tersebut efektif di dalam mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan seperti itu. Oke, bagus sekali ya. Itu ya. Jadi tadi juga secara singkat saya sudah jelaskan, pertama sekali melakukan analisis kebutuhan. Apa kebutuhan dari si peserta? Apa kebutuhan dari guru-guru yang akan berlatih? Nah, selanjutnya merancang apa programnya, apa kegiatannya, siapa yang terlibat, kapan, di mana dilaksanakan, di mana tempatnya, kapan waktunya. Setelah itu pelaksanaan, lalu nanti ada tahap evaluasi. Izin Bu, di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari saudara Yanti, yang mana cara mengevaluasi sebuah program pelatihan bagi organisasi. Yang pertama itu perlunya evaluasi program pelatihan bagi organisasi. Yang kedua, menyusun alat ukur evaluasi melalui model dan perhitungan. Yang ketiga, tantangan dan alternatif solusi dalam melakukan evaluasi program pelatihan. Oke, terima kasih, sangat tepat ya. Jadi setelah selesai pelaksanaan program pelatihan tersebut harus dievaluasi. Tujuannya untuk apa? Mengukur ketercapaian tujuan dari kegiatan tersebut dilaksanakan. Gitu ya. Silakan 1-2 orang.
Yang bisa menjelaskan boleh apa maksudnya bagian ini? Ada peserta diklat, ada kompetensi setara, ada kebutuhan, ada kompetensi yang seharusnya, ada distribusi, ada diklat, ada komitmen. Silakan. Silakan Reni. Menjadi peran penting dan tujuan pelatihan itu di mana peserta diklat terdiri dari guru, pegawai, FSEK, dan karyawan. Di mana guru, pegawai ini FSEK harus memenuhi analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu yang terdiri dari kompetensi sekarang dan kompetensi yang seharusnya. Untuk memenuhi kompetensi sekarang dan kompetensi yang seharusnya, di mana visi dan misi seorang guru atau pegawai itu harus tercapai atau harus dimiliki oleh seorang guru. Misi-misi tersebut bisa menjadi atau melengkapi kompetensi yang dimiliki sekarang dan kompetensi yang seharusnya. Oke, kita berikan hadiah tepuk tangan. Terus lihat ini ya. Yang lain satu lagi ada yang mau? Silakan. Sini. Coba lihat. Sini aja. Yang lama. Itu kan melatih keberanian juga kan? Dengan saya lagi semua kesempatan. Silakan. Peran penting dan tujuan dari pelatihan yaitu sebelum melakukan pendidikan atau latihan kepada peserta diklat, terlebih dahulu harus mengetahui kompetensi sekarang untuk dapat menganalisis kebutuhan apa yang harus ditingkatkan setelah melakukan pendidikan dan pelatihan, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat mencapai visi dan misi. Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan dulu teman-teman. Secara garis besar, jadi katakanlah di sini ada peserta diklat, guru, pegawai, karyawan, saya juga, ya. Ini ya. Jadi ini dianalisis dulu kebutuhannya apa. Dilihat dulu kebutuhan si pegawai itu apa. Ada nggak problem dengan guru sekarang menurut kalian? Tahu guru kan? Tahu. Pernah jadi guru? Belum. Guru di sekolah minggu? Pernah. Katakanlah kita contohkan guru SD gitu ya. Guru SD. Nah, menurut kalian dengan guru SD sekarang, mungkin di tetangga kalian atau guru SD kalian lah, dulu beberapa tahun yang lalu, menurut kalian ada nggak permasalahan yang terjadi dengan guru yang sekarang? Menurut kalian ada nggak? Atau guru yang sekarang itu sudah seperti yang seharusnya kah? Belum. Kenapa? Coba. Kenapa kalian bilang belum? Silakan Christian. Kalau menurut saya pribadi Bu, guru yang sekarang itu belum memiliki kompetensi yang seharusnya Bu, karena dengan adanya perkembangan zaman itu Bu, tidak semua tenaga pendidik ataupun kependidikan dapat menerapkan yang namanya kurikulum yang baru atau kurikulum merdeka belajar. Oke. Jadi setiap individu itu ada yang sudah menerapkannya dan ada yang belum Bu, kalau menurut saya pribadi. Oke, satu ya. Belum atau tidak memahami perkembangan kurikulum ya, dengan adanya kurikulum yang baru. Satu, belum memahami perkembangan teknologi ya, betul di era revolusi 4.0 seorang guru itu harus mampu menguasai teknologi. Hanya itu saja kan permasalahan yang terjadi dengan guru sekarang. Guru yang mengajar tidak sesuai dengan jurusannya, tidak sesuai dengan bidangnya. Ada nggak menurut kalian? Ada kan? Ada. Itu problem ya. Problem, masalah yang sudah terjadi di lapangan di dalam dunia pendidikan kita saat ini. Nah itu beberapa contoh ya. Oke, kita masuk ke diskusi. Diskusi kelompok. Oke. Di masa berapa? Oke. Apa yang dilakukan? Kelompok mendiskusikan apa permasalahan yang terjadi sekarang ini terkait dengan kompetensi guru dengan mengambil dari minimal 3 referensi atau 3 penelitian. Minimal ini ya, minimal. Kemudian menuliskan hasil diskusi kelompok. Nanti di masing-masing pribadi, masing-masing individu anggota kelompok cari dulu, baca masing-masing dulu, kemudian diskusikan bersama, kemudian hasil diskusi itu dituliskan.
Silakan dibentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Ya. Silakan. Jelas ya? Jadi terlebih dahulu kamu cari apa sesungguhnya kompetensi guru itu melalui peraturan pemerintah, perundang-undangan, peraturan sekolah itu. Guru itu harusnya begini. Itu tuh kamu cari. Lalu kamu lihat dengan hasil pengamatan realita di lapangan dan juga didukung oleh hasil penelitian dalam artikel yang kamu pahami. Paham ya? Oke, silakan. Tadi kan ada disuruh mencari 3 permasalahan dan 3 solusi mengenai kompetensi guru. Ada kalian dapat salah satu permasalahan dan bagaimana solusinya? Menurutku kan rendahnya penguasaan guru terhadap bahasa Inggris seperti itu. Jadi solusinya apalah mengenai itu? Jadi kan menurutku solusinya itu rendahnya penguasaan guru terhadap bahasa Inggris. Menurut saya solusinya itu guru dapat mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan guru yang pertama dalam berbahasa Inggris. Ini ada 4. Yang dapat itu kan kompetensi pedagogi, profesional, sosial, sama kepribadian. Itu. Dari keempat potensi ini masih banyak kan guru yang menguasai. Contohnya kan kompetensi pedagogi. Mungkin masih ada yang menguasai. Kayak contohnya kan kalau permasalahannya kan kalau guru kurang memotivasi siswanya, berarti solusinya itu guru harus mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pendidikan. Kurangnya penguasaan pedagogik yang terlihat pada pelaksanaan pengalaman kerja yang monoton. Banyak guru fokus pada penyampaian materi sehingga lupa pada capaian tujuannya. Contohnya ialah guru bahasa Inggris. Nah, apa menurut kalian yang menjadi solusi pada permasalahan tersebut? Solusinya itu ialah dengan kompetensi dalam berbahasa Inggris juga berhubungan. DPR ya, silakan. Di kelompok 3. Sekali lagi tugas kalian adalah menjelaskan kasih diskusinya kepada setiap kelompok yang berkunjung. Sudah, masing-masing kelompok kurang lebih sekitar 5 menit. Yang salah di situ ya sekolah adalah Ini kami ambil dari artikel meningkatkan kompetensi guru dalam musim 100 pemimpin melalui simulasi akademik oleh Farida. nasional yang kedua mengikuti seminar webinar itulah tujuannya. Baru yang kedua rendahnya pada penyampaian materi sehingga lupa pada pencapaian tujuan.
tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ada 4 kompetensi. Saya juga dosen sebagai guru, iya kan? Ada kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Dari keempat kompetensi ini, berdasarkan referensi yang kalian baca, ada nggak permasalahan yang disampaikan di situ? Ada kan? Ada kan? Ada kan? Setiap kelompok membuat seperti ini, dibuat kan? Berkompetensi? Ya, ada masalah yang penting dipaham ya. Jadi pedagogi, apa ini isinya? Apa terkait apa ini pedagogi? Mengelola kelas, mendidik siswa, mengajari siswa, membina siswa, dan lain-lain. Nah, menurut kalian, apakah semua guru atau setiap guru yang sudah kalian lihat, apakah semua guru tersebut sudah menguasai kompetensi pedagogi? Belum ya? Belum. Kali ini kita coba lihat dulu sejauh mana pemahaman yang sudah kalian peroleh dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Boleh mengutarakan pendapatnya, pemahamannya, silakan. Silakan, Joshua. Untuk pembelajaran hari ini yang saya dapat yaitu tentang pendidikan adalah proses seorang individu untuk belajar agar dapat mendapatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang nantinya akan berguna di masa depan, Bu. Dan pelatihan, Bu, yaitu suatu cara untuk mengembangkan dan mempraktekkan keterampilan yang sudah dimiliki, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Oke, silakan Riko. Bagaimana pendapatmu? Pemahamanmu tentang materi hari ini sedang disampaikan. Adapun pemahaman yang saya dapat dari pembelajaran hari ini, Bu, yaitu tentang peran penting dan tujuan pelatihan. Pelatihan ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia ataupun SDM dalam hal pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai dalam mengarai pekerjaan-pekerjaan yang sedang dihadapi. Dan pendidikan dan pelatihan juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada personel dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam organisasi pendidikan. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk teman kita. Sebagai penutup, mari kita bersatu dalam dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini. Tuhan berikan impian kami dan harapan kami hanya kepada-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, satu kata. Kalau saya katakan semangat pagi, jawabnya apa? Semangat, semangat, semangat. Ya kali ya.